Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari membacakan dan menjelaskan tafsir dari ayat-ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan pembicaraan kita pada hari ini sampai kepada seruan yang ke-8, yakni seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, yakni bersedekah, sekaligus juga memperingatkan beberapa adab, beberapa etika yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tersirat menganjurkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk bersedekah, mengeluarkan harta baik yang wajib ataupun sunnat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan sampai seorang hamba, seorang muslim yang telah mengeluarkan hartanya bersedekah, kemudian dia membatalkan ganjaran pahalanya dengan beberapa hal, di antaranya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama semisal Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala sampai-sampai menyebutkan ciri seorang ahlu sunnah wal jamaah, hamba yang soleh, yakni ketika Imam Yahya bin Ma'in, dan beliau adalah salah seorang dari gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika menyusun kitab Sahih Bukhari, setelah selesai beliau hadapkan kitab Sahih Bukhari kepada 4 orang gurunya. Yang pertama Yahya bin Ma'in, yang kedua Ali Ibnul Madini, yang ketiga Al-Fallas, dan yang keempat Ahmad bin Hambal. Keempat orang gurunya sepakat akan kesohihan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dan mereka berbeda pendapat tentang 4 hadis di dalamnya. Kita tidak bicarakan itu. Yang ingin saya gambarkan adalah siapa Imam Yahya bin Ma'in. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang di antara muridnya, Harmalah bin Yahya, siapakah seorang ahlu sunnah? Atau bagaimana cara mengukur kesolehan seseorang? Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah, dan seseorang itu tampak tanda-tanda kesolehan pada dirinya kalau dia gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, kenapa bisa begitu? Kenapa di antara tanda ahlu sunnah gemar bersodakoh di jalan Allah? Kenapa di antara tanda orang-orang soleh gemar bersodakoh di jalan Allah? Kenapa bisa seperti itu? Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, bukankah kalian pernah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum ani zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khosirun. Dan siapa yang lalai dengan sebab harta, dengan sebab anak-anaknya, faulaika humul khosirun, mereka sungguh adalah orang-orang yang sangat merugi. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah kalian dari harta yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, tunda ajal kami sebentar saja. Tunda ajal kami sebentar saja, illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin, agar kami bisa bersedekah yang dengan sebab itu kami akan menjadi orang yang soleh. Surat apa? Al-Munafikun ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Orang-orang yang mati meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau bisa diundur kematiannya sesaat saja, bukan dengan tujuan beraneka ragam, hanya dengan satu tujuan, fa'akun minas solihin, agar kami bisa menjadi orang soleh. Dengan cara apa? Fa'asaddaqa, agar kami bisa bersedekah. Maka bersedekah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu di antara tanda-tanda kesolehan seseorang. Tidak tersembunyi bagi kita sebagai seorang muslim pahala sedekah yang sedemikian banyak, bahwasanya sedekah akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sedekah akan memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sedekah bisa menyebabkan orang-orang yang sakit disembuhkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bersedekah merupakan salah satu di antara hal yang bisa menaungi seorang hamba pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak pahala sedekah, ganjaran sedekah. Syekh penulis buku kita ini menjelaskan di dalam buku ini beberapa ganjaran atau fadilah manfaat sedekah. Kalau Anda lihat dari halaman ke-106 sampai dengan halaman ke-108, Syekh menyebutkan 5 dari sekian banyak ganjaran pahala fadilah sedekah. Yang pertama, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kita bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang bersedekah dari 1 mud kurma hartanya yang baik,
dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dengan tangannya lalu memelihara untuk pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara seekor anak kambing sehingga beranak pinak dan menjadi jumlah yang amat banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang bersedekah dari harta yang baik, bukan bersedekah dari harta yang buruk, bukan bersedekah dari harta yang dia dapatkan dengan cara yang tidak halal. Sebagian orang, na'udzubillah min zalik, menginginkan kebaikan atas sedekahnya, tetapi harta yang dia sedekahkan, yang pertama, dari harta yang dia dapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan dia menganggap setelah itu merupakan bentuk penghapusan dosa dan pertaubatannya. Seseorang mencuri korupsi, kemudian dia bersedekah. Dia mengira dengan korupsinya tersebut dan sebagian harta korupsinya dia sedekahkan, dia mengira Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Padahal kata Rasul kita, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dia mendapatkan harta dari jalan korupsi, dia bersedekah, dia harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya. Sekali-kali tidak, jemaah. Ya, lebih buruk lagi, dia mengira dengan sedekah dari harta korupsinya itu merupakan bentuk pertaubatannya. Ini dua hal yang berbeda. Korupsi, dia harus bertobat secara khusus dalam masalah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah hamba tersebut dengan tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan di sisinya. Ini menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pelipat gandaan sedekah itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran. Maka jangan kemudian sebagian orang senantiasa terpaku, siapa yang bersedekah 1.000 rupiah maka niscaya akan Allah gantikan dengan 700 kali lipat 700.000 rupiah. Berhati-hati dari propaganda-propaganda yang modelnya seperti ini, menggiring manusia kaum muslimin untuk beramal akhirat dan mengharapkan ganjaran konstan instan di dunia. Berhati-hati dari propaganda-propaganda yang seperti ini. Cukuplah jemaah, kebatilan propaganda-propaganda yang seperti ini pelakunya bukan orang yang terdepan untuk mempraktekkan apa yang dia serukan. Ya enggak? Pelaku propaganda ini bukan orang terdepan untuk melakukan apa yang dia serukan. Padahal setiap hari dia menyerukan manusia untuk bersedekah. Dia katakan nanti ganjarannya akan dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia mempercayai dan mengimani ucapannya, limaza la yaf'alun? Kenapa dia tidak mengerjakannya? Sebagaimana sebagian orang cukup untuk mengetahui kebatilan suatu pendapat dari seruan-seruan orang yang menyerukannya. Lalu kenapa dia tidak kerjakan? Jihad, lakukan bom bunuh diri di sana di sini. Lalu kenapa yang menyerukannya tidak melakukan yang pertama kali?
dia suruh anak-anaknya, dia suruh santri-santrinya untuk melakukan, lalu dianya ngapain? Harusnya kalau dia mengimani, dia yang duluan melakukannya. Kan seperti itu, sederhana saja. Jangan sekali-kali kemudian mendidik kaum muslimin beramal akhirat untuk mendapatkan ganjaran instan, konstan di dunia. Maka hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan di sisinya. Sebagaimana kalian memelihara seekor anak kambing, sehingga anak kambing tersebut beranak pinak sehingga memenuhi satu lembah dari gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan ganjaran sedekah. Apa yang kita sedekahkan pada hari ini 10.000 rupiah, maka di sisi Allah akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi sangat tidak terbatas. Fadilah sedekah yang kedua adalah untuk atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan yang artinya aku bersumpah akan 3 hal. Manaqasan mal bisodaqah, tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Harta yang disedekahkan apabila ikhlas karena Allah, maka tidak akan berkurang. Justru pada poin yang pertama yang telah kita bahas tadi, akan bertambah. Tidaklah harta akan berkurang dengan sebab bersedekah, maka bersedekahlah kalian. Kalau seorang hamba, seorang muslim meyakini bahwasanya harta yang dia sedekahkan pada hakikatnya adalah pemindahan dari satu rumah dia di dunia sebagai bekal bagi rumah dia di surga, itu menunjukkan tidak berkurang. Dia memiliki harta, dia sedekahkan sebagiannya, maka pada hakikatnya dia memindahkan harta dia di dunia sebagai bekal kehidupan dia di kehidupan akhirat kelak. Hanya memindahkan sebenarnya. Maka itu kata para ulama, apa yang dimaksud tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah, karena harta yang disedekahkan pada hakikatnya hanya kepemindahan tempat semata-mata dari yang Anda miliki di dunia menjadi milik Anda di akhirat. Semuanya milik Anda. Kemudian yang ketiga, fadilah dari sedekah. Sedekah memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabir rabbi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah sedekah yang keempat merupakan naungan. Sedekah akan menjadi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 kelompok tersebut, seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Dia menginfakkan harta di jalan Allah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Padahal tangan kanan dan tangan kiri itu dekat sekali. Ini gambaran dari keikhlasan seseorang ketika dia menginfakkan hartanya, bahkan orang-orang yang ada di dekatnya sampai-sampai mereka tidak mengetahui. Di antara fadilah sedekah yang lain
Yang kelima, melepaskan belenggu siksaan pada hari kiamat. Sebagaimana kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tentang kisah Nabi Yahya bin Zakaria, bahwasanya Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan pengikutnya, umatnya, anak keturunannya, dan mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas 5 perintah, dan diantaranya aku memerintahkan kalian agar bersodakoh, dan sodakoh tersebut itu berfungsi sebagaimana kata Nabi Yahya bin Zakaria, seperti seseorang yang ditawan dan diikat tangannya di belakang kedua, dan diikat kedua tangannya di belakang tengkuknya. Kemudian dia dibawa ke hadapan musuh untuk ditebas lehernya. Kemudian sodakoh berkata, aku akan menebusmu dengan sesuatu yang sedikit maupun banyak. Lalu musuh tersebut melepaskannya. Ganjaran sodakoh sungguh sangat banyak jemaah. Yang disebutkan oleh Syekh 5. Padahal kalau kita mau mencari ganjaran-ganjaran sodakoh yang lain, itu sungguh sangat banyak. Ada buku yang sangat bagus sekali yang disusun oleh Imam Ibnu Abid Dunya yang berjudul Al-Qada' Al-Hawaij, Qada'ul Hawaij. Usaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Di dalam buku tersebut Imam Ibnu Abid Dunya sebutkan banyak sekali keutamaan sedekah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kemudian ucapan para ulama salafus saleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sedekah, maka dia harus memperhatikan adab-adab dan etika-etikanya agar jangan sampai kemudian sedekahnya tidak membawa manfaat bagi kehidupannya di akhirat kelak. Maka apa di antara etika-etika atau adab-adab sedekah? Di dalam buku kita ini disebutkan ada 7. Yang pertama, mengetahui keutamaan atau makna sedekah. Ketahuilah keutamaan, ketahuilah makna, ketahuilah apa hikmah disyariatkannya sedekah. Apa hikmah, apa makna, apa tujuan disyariatkannya sedekah? Sudah barang tentu banyak hikmah yang kalau Anda baca nanti pada halaman ke-109 poin yang pertama, hikmahnya untuk melepaskan belenggu ketamakan terhadap di dunia di dalam hati kita. Kalau tidak bisa lepas sama sekali, minimal mengurangi. Manusia itu cinta kepada dunia, cinta kepada harta, maka disyariatkan sedekah tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi ketamakan manusia terhadap harta. Pada suatu malam, persis seperti malam ini, menjelang Isya, setelah Rasul mengimami manusia, datang seseorang yang tampak tanda-tanda dia baru menjalani perjalanan yang amat jauh. Kemudian Rasulullah SAW utus seseorang untuk ke rumahnya. Pergi engkau ke rumah istriku. Apakah di dalam rumah istriku ada makanan yang bisa dimasak untuk diberikan kepada orang yang baru hadir ini? Maka sahabat ini bergegas menuju
rumah istri Rasulullah SAW, kemudian melapor kepada Rasul, ya Rasul, ternyata di rumahmu tidak memiliki apa-apa. Rasul katakan kepada sahabat yang tadi, kalau begitu engkau kelilingi seluruh rumah istri-istriku, tanya apakah mereka memiliki hal yang bisa mereka masak malam ini untuk menjamu orang ini yang baru datang. Maka sahabat ini berkeliling ke seluruh rumah istri-istrinya Rasul, dan ternyata tidak dijumpai ada yang bisa dimasak dan dimakan di malam hari itu. Maka tampak kesedihan di wajah Rasul. Rasul kita orang yang dermawan. Tampak kesedihan di wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang hendak menjamu tamunya Rasulullah SAW? Rasul tidak punya makanan di rumahnya. Seluruh rumahnya tidak ada makanan. Tapi seorang muslim tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau dia tidak mampu, ada keterbatasan pada diri dia, tapi dia mampu kemudian menggerakkan hati orang untuk melakukan kebaikan yang dia tidak mampu mengerjakannya, kenapa tidak? Iya kan? Kalau dia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut, bukan karena tidak mau, karena ada keterbatasan yang ada pada diri dia. Kalau dia mampu gerakkan hati orang untuk melakukannya, kenapa tidak? Siapa di antara kalian yang hendak menjamu tamunya Rasul pada malam hari ini, maka bergegas salah seorang di antara sahabat Ansor, dan banyak sahabat Ansor yang berdiri. Dan kemudian pilihan ditentukan kepada sahabat Ansor. Dan setelah sholat Isya, sahabat ini bergegas pulang dan bertanya kepada istrinya, apakah engkau memiliki makanan? Tidak, kecuali apa yang mencukupi dirimu dan anak-anak kita. Kalau begitu, engkau masak, tidurkan anak-anak kita. Aku akan bawa tamunya Rasulullah SAW ke rumah. Engkau gelapkan penerangan, buat agak remang-remang, bikin berisik dari arah dapur sehingga tamunya Rasul menyangka engkau dan anak-anakku sedang makan. Hidangkan makanan tersebut. Padahal makanannya hanya cukup untuk dia dan anak-anaknya. Maka istri yang solehah ini bergegas memasak, menidurkan anak-anaknya, kemudian membuat keributan dalam tanda kutip di dapur. Ting 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 ting, suara piring beradu dengan alat-alat makan, sehingga tamunya di depan menyangka mereka sedang makan di belakang. Lampu diremang-remangkan, maka makanlah tamu tersebut dengan kenyang, dan tidurlah keluarga tersebut di malam hari dalam keadaan menahan lapar. Di pagi harinya sahabat ini sholat, mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang disunatkan, ketika Rasul selesai mengerjakan sholat, beliau palingkan wajah kepada para sahabat, dan Rasul tersenyum kepada sahabat tersebut. Rasul tersenyum kepada sahabat tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala takjub terhadap apa yang kalian berdua lakukan semalam. Dalam keadaan seluruh masjid tidak ada yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh dua orang tersebut. Berdua tadi sepasang suami istri itu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala takjub atas apa yang kalian lakukan semalam. Maka para sahabat yang mendengar ucapan Rasul bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut, oleh dia dan istrinya apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala takjub.
Tidak selang berapa lama Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang sahabat tersebut yang akan senantiasa dibaca sampai hari kiamat. Surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin, mereka ini orang-orang Ansor, mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka sangat memerlukan. Wa may yuqa syuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil membebaskan dirinya dari sifat kikir dengan cara bersedekah, maka dialah orang yang betul-betul beruntung. Jiwa perlu dilawan, ketamakan terhadap dunia perlu dilawan dengan cara sedekah. Anda bisa lihat kisahnya tadi ada di halaman ke-110. Dan yang kedua, sedekah harus berasal dari harta yang halal, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. La tubtilu shadaqatikum bil man innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang ketiga, jangan sekali-kali mengungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Karena ini tanda alamat ketidakikhlasan. Mengungkit-ungkit, bukankah engkau yang pada saat itu susah aku bantu? Atau menyakiti hati, kalau enggak aku beri, engkau kelaparan, bisa jadi mati. Mengungkit-ungkit. Kalau kemudian seseorang hendak mengungkit-ungkit pemberian, maka ungkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Jangan sekali-kali di antara kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima. Kemudian yang keempat, halaman ke-114, anggap kecil pemberian kita. Anggap kecil pemberian kita. Jangan sekali-kali seseorang ketika bersedekah berapapun jumlahnya menganggap besar pemberiannya. Anggap kecil. Maka sebagian ulama mengatakan kebaikan tidak akan sempurna kecuali terkumpul 3 hal. Kebaikan tidak akan mungkin bisa menjadi sempurna kecuali terkumpul 3 hal. Yang pertama, menganggapnya kecil. Yang kedua, menyegerakannya. Yang ketiga, menutup-nutupi. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali di dalamnya ada 3 hal. Menganggap kecil kebaikan tersebut, menyegerakannya, dan menutup-nutupi. Kemudian yang kelima, memilih harta yang terbaik dan yang paling dia sukai. Memilih harta yang terbaik dan yang paling dia sukai. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya jangan sampai seseorang bersedekah dari harta yang buruk, dari harta yang tidak dia sukai. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang sangat menarik sekali. Di depan masjid yang sekarang jadi lokasi Masjid Nabawi, itu ada beberapa kebun milik sahabat-sahabat Ansor. Di antaranya adalah kebun Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim, ayah tirinya Anas bin Malik. Rasul apabila selesai mengerjakan sholat, dan apabila bertepatan beliau tidak sedang dalam keadaan puasa, selesai dari sholat, beliau mampir ke kebunnya Abu Talhah, duduk di naungan pohon-pohon kurmanya dan menikmati air dari salah satu sumur di kebunnya Abu Talhah. Itu rutin Rasul kerjakan hampir setiap hari. Sehingga sahabat-sahabat Ansor yang lain iri.
Kenapa Rasul tidak pergi ke kebun kita, tidak makan kurma dari kurma kita, tidak minum air dari sumur-sumur kita? Kenapa Rasul datang ke ke kebunnya Abu Thalhah? Semakin sering Rasul melakukan hal seperti itu, semakin cinta, semakin sayang Abu Thalhah terhadap kebunnya. Dia perbaiki, mungkin dia pupuk supaya kurmanya semakin enak, matang, bagus buahnya. Sampai pada suatu saat ketika Rasul keluar dari Masjid Nabawi yang kita kenal pada hari ini, lokasi kebunnya Abu Thalhah itu tepat ada di belakang yang kita kenal sekarang dengan Sakifah Bani Sa'idah. Rasul keluar. Ketika Rasul keluar, beliau sallallahu alaihi wasallam menyitir satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada suatu kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sekali-kali kalian tidak akan mencapai satu kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ayat ini Rasul bacakan di hadapan para sahabat. Dan hati para sahabat itu jemaah, kadang-kadang kita ini memiliki dalam tanda kutip iri kepada para sahabat. Kok sahabat masuk surga? Gara-gara bertemu Rasul kok masuk surga? Masa ketemu Rasul saja masuk surga? Berapa banyak ayat yang seperti itu dibacakan di hadapan kita? Apakah kemudian hati kita tergerak untuk menginfakkan harta yang paling kita cintai? Kalau jawabannya belum atau tidak, maka itulah yang membedakan kita dengan mereka. Para sahabat itu ketika dibacakan Al-Quran, diucapkan hadis oleh Rasulullah SAW, mereka langsung tersentuh, tergerak hati mereka. Sebagian di antara kaum muslimin pada hari ini ketika dibacakan ayat, dibacakan hadis mencari-cari alasan. Atau kemudian ayat ini, hadis ini bukan buat saya, buat dia. Maka ketika Rasul mengucapkan kalimat ini, maka Abu Thalhah langsung mengatakan di hadapan Rasul dan para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang paling aku cintai dari hartaku kecuali kebun yang sedang engkau lihat dan engkau akan menuju kepadanya. Tidak ada harta yang paling aku cintai ya Rasulullah kecuali kebun yang engkau lihat dan engkau sedang menuju ke arahnya. Maka demi Allah, mulai hari ini akan aku sedekahkan kebun tersebut di jalan Allah dan Rasulnya. Cukup dengar satu kali jemaah, para sahabat langsung tergerak. Cukup dengar sekali ya jemaah, para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan langsung tergerak. Diwajibkan atas kalian untuk menutup tubuh-tubuh kalian. Pakai jilbab maksudnya. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang hadir ada pada saat itu? Mereka langsung bergegas mencari sesuatu untuk menutupi tubuh mereka. Cukup dengar sekali. Itu yang membedakan mereka dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya khamar itu haram, cukup dengar sekali, maka mereka tumpahkan kendi-kendi yang berisi khamar sehingga becek jalanan Madinah. Cukup dengar sekali. Kalau sebagian di antara kita dengar puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, kan tidak tergerak. Itu kenapa mereka memiliki manzilah, kedudukan setinggi itu. Maka Abu Thalhah langsung meninfakkan kebunnya. Karena kebun ini yang paling aku cintai ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalhah, sungguh perniagaanmu Abu Thalhah tidak akan merugi selama-lamanya. Karena dia sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam jemaah rahimani wa rahimakumullah, memberikan
sodakoh kepada orang-orang yang tepat sasaran. Sedikit lagi azan ya jemaah. Berapa menit lagi? Memberikan sodakoh kepada orang-orang yang tepat sasaran. Poin yang keenam, memberikan sodakoh kepada orang-orang yang dapat memurnikan maksud sodakoh. Ini kalimat susah untuk dipahami. Tapi kalau kemudian Anda membaca paragraf yang dimaksud oleh penulis buku kita, yang beliau maksud adalah memberikan sodakoh kepada orang-orang yang tepat sasaran. Ini betul, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang soleh, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang soleh, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan sedekah itu bentuk pemberian, maka jangan berikan hukum asalnya sedekah. Jangan berikan kepada pelaku kemaksiatan. Saya katakan hukum asal. Karena terkadang boleh sedekah diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Boleh jemaah, dengan syarat. Tetapi hukum asal, sedekah, makanan, minuman, jangan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Yang Imam Ghazali telah mewanti-wanti perkara ini. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, apabila engkau berikan sedekahmu, makananmu, minumanmu kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, maka semua itu akan dia jadikan modal untuk melakukan ketaatan yang berikutnya.